Saya pikir kembalinya Habib Rizik bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November ini 2020 dari kota suci Mekah setelah hampir 3,5 tahun diombang-ambing dengan berita yang tidak ada kepastian. Saya selaku rakyat Indonesia, walaupun bukan beragama Islam, sakit hati saya. Karena seorang imam besar, seorang ulama besar, kok tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Bahkan dikabarkan simpang siur, katanya Habib Rizik nggak berani pulang. Jeddah bebas, Taif bebas, ke Madinah bebas, ya kawan. Setiap tahun kita bisa haji. Selama saya di sini saya bisa 3 kali haji. Setiap minggu kita bisa umroh. Enggak ada larang. Jadi sekali lagi beda. Jadi saya ini bukan tahanan orang yang punya salah, kemudian pulangnya dipulangkan paksa. Tidak, mereka berikan kebebasan. Ketika beliau nyatakan mau pulang tapi dicekal, tapi pemerintah bilangnya mau pulang ya pulang. Kalau nggak ada ongkos mau diongkos. Itu menyakitkan hati. Saya ini agamanya Buddha, tapi merasa nggak pantas tokoh sebesar Habib Rizik yang ada di kota suci Makkah sebagai negara yang berpenduduk umat Islam terbesar di dunia. Kok membiarkan seorang ulama terkatung-katung tanpa kepastian? Beliau begitu cinta, beliau begitu rindu ingin kembali. Saya kira ini saatnya lah. Stop. Jangan lagi ada penghinaan terhadap ulama besar kita. Karena beliau adalah warga negara yang selama 3,5 tahun terlunta-lunta dibiarkan oleh negara kita yang katanya bisa melindungi segenap tumpah darah. Oleh karenanya, saya mengusulkan Presiden Jokowi itu harus menjemput Habib Rizik dengan karpet merah. Kita pernah terpecah, kampret, cebong. Selesai sudah, kita senang Pak Prabowo dengan Pak Presiden Jokowi sudah bersatu. Tapi di bawah ini kan belum. Jadi jangan cuma selesai di atas. Inilah momentum. Kalau Pak Jokowi mengutuslah Pak Prabowo Subianto untuk menjemput di bandara pada tanggal 10 November dan menghantar ke istana untuk berdialog, untuk bersama silaturahmi, makan siang bersama, membahas kondisi negara ini, bahu-membahu, bagaimana kita saling bersatu. Saya kira ini peristiwa yang luar biasa. Nggak ada yang jadi kecil, nggak ada yang jadi besar. Tapi sejarah mencatat bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghargai perbedaan pendapat, bangsa yang bisa menyelesaikan konflik dengan aman dan damai. Dan jangan larang kalau ada umat, kalau ada para simpatisan Habib Rizik yang mau menjemput dengan alasan apapun, jangan ada yang melarang. Biarkan semua diberikan pengamanan dan diberikan jalan, diberikan kesempatan. Karena apa? Umat Islam ini sudah teruji. Berjilid-jilid mengadakan reuni, berjilid-jilid mengadakan demonstrasi. Selalu bisa aman, damai, bersih. Jadi kali ini saya kira penyambutan ini akan lebih meriah kalau Bapak Presiden membuka diri dengan mengutus Menhankam untuk menjemput secara hangat imam besar yang kembali. Kalau semua komponen bangsa bersatu padu, nggak ada urusan yang nggak bisa selesai. Jadi selesaikan bukan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi selesai setelah Pak Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Tetapi selesaikan juga ini semua orang-orang yang ditangkap karena perbedaan 10 November akan menjadi hari bersejarah apabila kita semua berbesar jiwa, mau berkorban, mau merendahkan kita punya kesombongan untuk bersatu. Dan Pak Jokowi, inilah kesempatan Bapak untuk tidak mensia-siakan momentum. Dengan kebesaran jiwa Bapak, ini bisa menjadi momentum untuk bangkitnya kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih.
polisi, mobil polisi sama mobil tentara buat persiapan Habib Rizik besok pulang. Tuh lihat, lihat, tuh, lihat, lihat baru datang. Ahlan wa sahlan bin nabi, ahlan wa sahlan bin nabi, ahlan wa sahlan bin nabi.